Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai table di SAP dan table di non SAP. Oke, kita masuk ke non SAP dulu ya. Ini kita memakai database MySQL. Kita kita pakai database MySQL. Di sini ada kita sudah create nama databasenya SAP. Kemudian kita akan meng-create satu table ini. Dan apa bedanya jika kita membuat sebuah tabel di SAP? Oke. Oke, seperti biasa kita akan coba membuat sebuah tabel di non SAP dulu ya. Yaitu kita buat database kita buat tabel pada database MySQL. Kita contohkan di sini adalah kita akan membuat ID barang. Kita akan membuat sebuah tabel yang digunakan untuk menginputkan data barang. Misalkan ID barang ini, kemudian varchar misalkan 10, kemudian diberikan primary key, kemudian add field nama barang ya seperti ini, kemudian di save namanya barang. Nah, oke. Ini adalah cara bagaimana kita membuat sebuah tabel di non SAP, yaitu tabel barang dengan field atau nama fieldnya, ID barang, dan yang kedua adalah nama barang, dan ini adalah data tipenya varchar dan panjangnya, serta di set primary key-nya ya di ID barang tersebut. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat sebuah tabel di sistem SAP? Oke, begini caranya. Masuk ke sistem SAP-nya, kemudian masukkan T-code SE11. Oke, masukkan T-code SE11, kemudian pada database table. Oke, di sini ada database table, view, data type, tipe group, domain, search help, log object. Kita fokus di database table karena kita ingin membuat sebuah database table atau membuat sebuah table ya. Kalau kita lihat di sini di database non SAP, kita menggunakan MySQL. Kita create dulu databasenya ya. Kita create dulu databasenya, nama databasenya SAP. Berbeda halnya dengan sistem SAP ya. SAP kita langsung diarahkan untuk membuat sebuah table. Nah, tanpa membuat sebuah database, jadi langsung aja buat sebuah table. Nah, ini maksudnya di dalam SAP ini sudah ada satu database sebenarnya ya, di dalam sistemnya itu sudah ada satu database. Kita tinggal menginputkan nama tabelnya saja atau mengcreate nama tabelnya saja. Oke. Selanjutnya jika kita membuat sebuah nama ya, nama di database non SAP, di sini kita memakai MySQL itu dengan nama barang, sedangkan di SAP memiliki penamaan khusus ya, standar penamaan khusus. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah table di SAP itu diawalinya nggak bisa huruf B seperti ini ya, nggak bisa huruf B. Jika kita paksakan misalkan namanya barang, jika kita paksakan, maka ketika kita ingin mengcreate tabel barang, maka ketika kita create seperti ini, si SAP akan meminta sebuah access key bahwa di sini tandanya si SAP ini enggak mengizinkan kita untuk mengcreate sebuah objek dengan nama tabel barang. Oke, karena depannya itu selain Z dan Y. Nah, yang boleh kita buat di dalam sistem SAP ini adalah yang nama tabelnya atau nama objeknya depannya itu Z atau Y. Oke, seperti ini ya kira-kira ya.
Misalkan database tablenya jet barang. Nah, seperti ini ya, jet barang seperti ini. Kemudian apakah bisa di-create? Nah, oke, seperti ini ya. Jika sudah bisa di-create, tampilannya seperti ini. Kemudian kita cancel dulu. Kemudian kita coba depannya itu Y. Maka ketika kita create, maka tampilannya sama seperti ini. Selain Z dan Y, misalkan seperti yang tadi ini, misalkan tanpa Z atau tanpa Y, ketika akan meng-create, dia akan diminta untuk mendaftarkan objek bahwa di depannya ini bukan Z atau Y, bahwa di depannya ini huruf pertama itu adalah B. Jadi diminta untuk memasukkan akses key seperti itu ya kira-kira. Oke, kita coba aja pakai jet barang ya. Kemudian create. Nah, seperti ini. Create. Oke, jangan lupa kita tambahkan short description-nya. Misalkan deskripsi ini ya, deskripsi tabel master data barang. Nah, seperti ini. Oke, kalau di non SAP coba kita lihat di tabel barang di sini. Oke, di tabel barang, oke, dikasih komen master data barang. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Kalau di non SAP kita memakai database MySQL di dalam apa namanya, di dalam tabel ini kita bisa membuat sebuah komen ya, kata-katanya di sini. Tapi kalau di non SAP itu adanya di source description-nya di atas, di bawah nama tabelnya di sini ada source description-nya. Oke. Kemudian delivery class-nya kita akseskan semua ya. Jadi untuk delivery class-nya kita buat ini adalah master data ya. Master data atau transaksi data. Kemudian kita allow-kan semuanya. Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke tab field. Oke, secara standar tabel dalam SAP itu diawali dengan klien ya. Jadi ketika kita login seperti ini ya, ketika kita login dia akan ada kliennya seperti ini, ada kliennya. Maka di setiap tabel yang kita buat itu seharusnya atau standarnya itu memiliki field klien gitu, karena semua data yang ada di SAP itu mengacunya ke klien. Klien ini berhubungan dengan datanya, misalkan klien 100 customize, klien 110 ini sebagai sandbox, dan klien 200 sebagai testing dan training. Jadi kalau kita masuk ke klien 100, datanya belum tentu ada di klien 110. Sedangkan ketika kita masuk ke klien 110, datanya belum tentu ada di klien 200. Begitupun sebaliknya, seperti itu ya. Kemudian oke, kita tambahkan dulu field client itu kalau di SAP itu mandate ya. Mandate ini sebagai primary key dan tidak boleh null ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di mana di tabel non SAP, kita memakai database MySQL. Di sini kita lihat ada ID barang dan nama barang. Oke. Maka kita akan coba juga di mana di tabel non SAP kita buat ID barang dan nama barang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk data elemen, kalau di non SAP itu varchar 10 dan varchar 255, maka di non SAP kita pakai yang namanya predefined type. Nah, seperti ini.
kemudian kita tambahkan char 10, kemudian char 255. Oke, sebenarnya kita bisa menggunakan data elemen, tapi pada sesi kali ini kita pakai predefined tab dulu ya. Misalkan seperti ini manual. Nanti apa perbedaan data elemen dengan predefined tab tersebut kita akan bahas di tutorial berikutnya. Oke, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa dikasih short description-nya atau keterangan kecil ya. Nama barangnya juga kita kasih keterangan kecil. Oke, kita coba cek di tabel non SCP. Di sini ID barangnya sebagai primary key, maka di non SCP-nya kita buat primary key dan not null ya. Di sini otomatis kalau di sini itu primary key dan not null seperti ini. Oke, setelah ini pada penentuan field ini sebenarnya sudah kita definisikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan dulu. Nah, menyimpan, kemudian kita masukkan aja ke local object karena ini merupakan testing. Nanti ketika tabel ini ingin dikirim ke sistem production, maka kita masukkan juga patch cache name-nya ya, atau nama patch cache-nya. Nah, agar tercreate lah sebuah nomor TR atau transport request-nya, nomor ID, di mana ID ini akan jadi acuan jika suatu saat ingin dikirim ke sistem production. Karena kita masih di sistem dev, maka kita memakai local object. Oke, setelah di save, maka langkah selanjutnya ke technical setting. Data kelasnya kita pilih, karena ini masih master data, kita pilih APPL 0. Kemudian size kategorinya kita pilih 0 ya. Kemudian jangan lupa save. Nah, kemudian back lagi. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita coba ke extras. Kemudian pilih enhancement kategori, pilih no enhance ya, cannot be enhanced. Kemudian copy. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini selesai, jangan lupa di save kembali. Oke, di SCP di SCP itu ada yang namanya objek ya. Misalkan di sini nama objeknya itu jet barang, dan di sini statusnya. Oke, statusnya new, berarti jet barang ini belum bisa diakses jika kita ingin membuat sebuah program ya. Misalkan select from jet barang gitu buat query tersebut. Nah, ini belum bisa diakses karena ini belum diaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Maka di sini ada tombol activate ya. Tombol activate diklik. Maka secara otomatis di sini statusnya menjadi aktif, artinya tabel ini sudah bisa diakses untuk koneksi ke program yang kita buat selanjutnya. Seperti itu sih ya. Oke, pada tutorial ini kita review ya. Pada tutorial ini kita sudah membuat sebuah tabel barang di non SCP. Kita pakai database MySQL. Kemudian di tabel di non SCP seperti ini. Nah, di sini field-fieldnya di non SCP bedanya di sini. Untuk nama itu depannya itu jet ya, jet dan y. Jika selain jet dan y, dia akan keluar dialog ya, seperti yang tadi dibahas, akan keluar dialog, dan kita diminta untuk memasukkan sebuah akses key-nya gitu ya. Nah, di tabel SCP juga lebih baik ditambahkan klien karena sifat datanya itu berdasarkan klien ya. Nah, seperti itu sih. Ini adalah perbedaan bagaimana cara kita membuat sebuah tabel di non SCP. Kita menggunakan database MySQL dan tabel di SCP.
Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.